Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara semua. Tahun Desember yang lalu, tahun 2022, saudara-saudara adalah anniversary yang ke-20 dari pelayanan saya di Rock Sydney. Saya masih ingat pertama kali saya melayani, mungkin banyak dari saudara belum bergabung di Rock Sydney pada waktu itu. Mungkin ada juga yang belum lahir. Oke. Tapi bulan Desember 2002, saudara-saudara adalah kali pertama saya mendapat kesempatan yang indah, ya, atas undangan Pastor Sam untuk saya boleh melayani Rock Sydney, dan sejak itu Rock Sydney menjadi my second home church sampai hari ini, dan saya percaya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu sungguh sukacita yang besar boleh bersama-sama dengan saudara pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasal yang pertama. Kita akan fokus di ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24, tetapi saya akan baca saudara mulai dari ayat. Untuk kita mendapatkan konteks, saya akan baca sedikit lebih awal, yaitu dari ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh kematianku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, ayat 21, tapi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, adalah salah satu ayat yang paling populer. Saudara, hanya saja ayat ini saudara akan lebih banyak temukan bukan di gereja, tapi di kuburan. Oke? Banyak saudaraku batu nisan, saudaraku orang-orang Kristen, ya, memakai ayat ini. Termasuk orang tua saya juga, saudara ya. Nah, jadi ayat ini sangat populer sekali, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dan tentu saudara kalau kita baca ini as a stand alone ya, sebagai satu yang ayat yang berdiri sendiri, banyak kali kita bisa mengartikan, oke, kalau kita hidup kita adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Dan tentu itu saudaraku tidak salah, tetapi hari ini saya ingin sedikit melihat di dalam konteks apa yang disampaikan oleh Paulus, saudaraku, dari ayat yang kita baca dari ayat 20 sampai 24. Dan saya di situ menemukan satu hal, bahwa waktu Paulus bicara tentang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudaraku, dia sedang bicara tentang sebuah dilema yang dia sedang hadapi di dalam hatinya. Nah, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-22, kalimat yang kedua, dia berkata begini, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, kalau saudara bicara tentang mana yang harus kupilih, aku tidak tahu, saudara itu bicara tentang dilema. Berapa banyak saudara pernah menghadapi dilema dalam hidup ini? Dilema yang enak loh ya, bukan dilema saudaraku yang nggak enak, yang dalam bahasa Indonesia seringkali disebut makan buah si malakama, bukan. Tapi dilema yang enak, berapa banyak saudara pernah menghadapi? Saya pernah, saudaraku ya, saya mau cerita sedikit. Saya sudah lama sekali, saudara-saudara. Tapi saya pernah dapat satu kesempatan, ini satu kali kesempatan, ya. Saya bisa melakukan penerbangan yang jauh, saudaraku 14 jam lebih, saudara, dan ada satu orang yang menanggung biaya penerbangan saya itu, saya naik, saudaraku, bukan economy class, bukan business class, tapi first class di sebuah airline. First class, ya. Saya masuk, saudaraku, ke pesawat itu, saudaraku, diantar, bukan cuma tunjukin boarding pass lalu tunjuk sana, bukan, saudaraku, diantar, saudaraku ya, orang yang di pintu itu ngantar saya, saudaraku, cabin crew itu ngantar saya sampai ke tempat, dan di cabin itu cuma ada kira-kira, seingat saya cuma ada 16 seat, ya, dan masing-masing, saudaraku ya, seperti itu ya, ada
ada samping kiri kanannya begitu. Oke, lalu seatnya itu saudaraku tentu bisa reclining sampai flat, dan bukan hanya itu saudaraku, ada pijetannya. Nah, saudaraku ya. Lalu saudaraku depan, saudaraku ada meja, saudaraku ada layar besar, monitor besar. Saya sudah mulai membayangkan, wow, sebentar lagi penerbangan yang menyenangkan, saya bisa tidur nyenyak sampai tempat tujuan, bangun seger. Sudah tahu? Tidak demikian. Tidak demikian. Saya pikir saya bakal tidur nyenyak sampai tidak demikian. Kenapa? Karena begitu saudaraku pesawat mulai take off, maka cabin crew datang kepada saya dan menyodorkan 2 kertas. Yang satu saudaraku, 2 kertas ukuran A4 bolak-balik. Double sided. Yang satu isinya daftar menu makanan. Yang satu lagi saudaraku daftar menu minuman. Lalu saya tanya, saya boleh milih yang mana? Mana saja, kapan saja. Saudara-saudara, disitulah saya menghadapi sebuah dilema yang terbesar. Apakah saya akan tidur menikmati penerbangan itu? Berarti saya tidak makan. Makanannya begitu enak, 2 kertas A4 bolak-balik. Macam-macam saudaraku, dari makanan yang saya kenal sampai tidak kenal. Minumannya saudaraku, dari ringan sampai keras. Dan saya menghadapi dilema. Saya makan sebentar, lalu saya ingin menikmati tidur. Tapi tidur saya gelisah. Saya masih teringat daftar menu itu yang belum saya makan di situ. Dilema. Apa yang dilema dialami oleh Paulus? Kalau kita baca tadi, saudaraku, dia menghadapi dilema antara memilih kehidupan atau kematian. Nah, perlu dicatat, saudaraku, bahwa kalau Paulus berkata, yang mana aku harus pilih, aku tidak tahu. Bukan berarti dia bisa milih sama hidup atau sama mati, bukan. Saudara, kalau saudara baca surat Filipi, saya percaya sudah pernah disampaikan di sini. Surat Filipi adalah surat ditulis oleh Paulus waktu dia berada di dalam penjara. Dan penjaranya adalah penjara, saudaraku, yang berdekatan dengan, itu adalah penjara khusus untuk orang-orang tahanan dari Kaisar Romawi pada saat itu. Dan saudaraku, dihitung dari penanggalannya, saudaraku, kira-kira pada waktu itu, saudaraku, menjadi kaisar adalah seorang kaisar yang sangat eksentrik sekali dari Roma, namanya Kaisar Nero. Paulus dipenjarakan di istana kaisar, ceritanya panjang, kenapa sampai situ, saudaraku, saudara mesti baca Kisah Rasul. Tapi karena dia naik banding kepada kaisar, dia ingin kasusnya itu diadili oleh kaisar sendiri. Dan dari situ, saudaraku, tapi kaisar tidak tertarik, saudaraku, dengan kasus daripada Paulus ini. Ya, dia lebih ada urusan-urusan lain dia ingin perhatikan. Jadi Paulus ini terkatung-katung, saudaraku, digantung di kasusnya di dalam penjara itu selama waktu yang cukup lama. Jadi dia hidup di dalam keadaan tidak enak. Dan karena itu, saudara-saudara, yang menentukan apakah bagaimana nasib Paulus ini, kalau dia diadili, saudara tentu tahu ya, hasilnya ada 2. 1, dia bisa bebas, atau yang kedua, dia tetap di penjara atau bahkan bisa mati. Nah, disitulah saudaraku Paulus tahu bahwa ada kemungkinan dia menghadapi namanya kematian. Nah, disitulah Paulus menyampaikan ungkapan ini. Aku kalau suruh milih, aku tidak bisa milih. Siapa yang milih? Tuhan, bukan kaisar. Hidupnya adalah milik Tuhan. Tetapi dia bilang, kalau aku harus milih, antara aku harus hidup atau aku harus mati, aku terus terang bingung. Bahasa Inggrisnya, I'm torn between the two. Aku ini benar-benar terbelah hatiku. Kenapa? Karena di satu sisi dia berkata, kalau aku ini mati, maka aku ini akan pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Aku akan bertemu dengan Kristus, dan itu jauh lebih baik buat aku. Jadi kalau aku mikirkan apa yang enak buat aku, lebih baik aku pulang bersama dengan Kristus. Tapi kalau aku tetap tinggal di dunia ini, itu lebih baik buat kamu. Dan aku senang kalau hidupku bisa berguna buat kamu, hidupku bisa berbuah buat kamu. Karena itu, life is good because my life will be productive for you. But death is also good
because I will be with Christ. Ini saudaraku yang dia ungkapkan dengan, aku nggak tahu mana yang harus aku pilih. Dan saudara-saudara, buat Paulus, life and death are equally good. Dan ini memanggil kepada kita semua. This call for a deep reflection for every one of us who call ourselves as a Christian. Karena salah satu yang saya mendapati, salah satu tanda, salah satu saudaraku sign yang saya sendiri juga terus renungkan di dalam diri saya. One of the signs of the true Christians is they will face this dilemma. Life is good, life is great, but death is also good. Mengapa saya katakan demikian? Karena kebanyakan orang, mereka tidak menghadapi dilema ini. Mereka menginginkan yang satu lebih daripada yang lain. Ada orang-orang yang hidupnya senang, tiap hari senang, bisa makan enak, bisa saudaraku naik mobil bagus, punya rumah bagus, saudaraku ya punya semua yang bagus, punya barang-barang yang bagus, bisa pergi kemana aja, bisa lakukan apa aja. Dan mereka begitu menikmati hidup, sampai mereka takut kehilangan semua itu. They fear death. They love life so much that they fear death. Mereka tidak menghadapi dilema. Mereka mau tetap hidup dan mereka menghadapi di dalam menikmati kehidupan yang mereka mengalami ketakutan. Jangan sampai aku mati, karena kalau aku mati kehilangan semua ini. Orang yang lain menghadapi problem demi problem, penderitaan, kesulitan, bahkan saudaraku kesakitan, sampai mereka berkata, I hate life. Aku benci hidup. Lebih baik aku mati saja. Mereka tidak menghadapi dilema. Terus saudara, bahkan orang-orang Kristen yang berkata, saya percaya ada hidup yang kekal. Banyak kali saya mendapati waktu mereka ada dekat dengan kematian, terasa sekali ketakutan yang mencekam. Why? Why they fear death? Because they love life so much. Life is good, death is bad. Bagi saudaraku yang lain yang penuh dengan penderitaan, death is good. Because life is bad. Kalau aku mati, aku lepas daripada semua persoalan. Oke, aku bisa mendapatkan namanya kebebasan dari semua penderitaan yang aku alami. Nah, kalau saudara ingat tadi apa yang saya bagikan tentang kehidupan Rasul Paulus, maka saudara bisa tahu bahwa Paulus ada di penjara. Dan Paulus, saudaraku, di dalam perjalanan, saudaraku, setelah dia kenal Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan dan perjalanan menuju di Damaskus, di Kisah Rasul pasal 9. Sejak itu, saudaraku, kehidupannya yang ada di puncak, saudaraku, kehidupan yang benar-benar nikmat pada waktu itu sebagai seorang Farisi, berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Dan hari itu dia lagi menderita dalam penjara. Tapi saudara-saudara, kalau saudara mau lebih lagi, mengenal apa yang disampaikan oleh Paulus tentang penderitaannya, saudara bisa baca di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23, saya bacakan untuk saudara, mulai ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Paulus berkata begini, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera itu disiksa di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali 5, saudaraku. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Maaf, ayat 25 saya kelompatan. 1 kali aku dilempari dengan batu. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyampun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun.
bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini kemana-mana kok temannya bahaya terus. Saudara bisa bayangkan, tiap kali Paulus, saudara pernah setir kan, setir mobil ya, danger, icy road, oke, pernah ya, sampai mana? Tapi kan setelah itu kan lewat. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau saudara driving, danger icy road, danger koala, danger orang mabuk, danger lagi, orang tidur di tengah jalan, danger, bisa frustasi seperti itu. Tapi Paulus mengalami seperti itu. Kemana-mana dia pergi, danger, suffering, hardship, problems. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga haus. Ini benar-benar ya, lapar perutnya dan haus, bukan akan kebenaran, bukan saudaraku. Benar-benar saudaraku, di perut dan di tenggorokan ini, di kerongkongan. Kerap kali aku berpuasa, dan puasanya ini karena nggak bisa makan, bukan karena supaya lebih rohani, bukan. Dan kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara-saudara, itu penderitaan Rasul Paulus alami. Kalau ada orang mengalami seperti ini, saudara, lalu ditanya, kamu lebih milih mana, hidup atau mati? Tidakkah Paulus berkata, of course I choose death. Lebih baik pulang ke surga, bertemu ya kan, dengan Tuhan Yesus, itu jauh lebih baik. Ngapain aku terus menderita seperti ini? Tapi Paulus berkata, no. Enggak. Hidup terus di dunia ini juga sama bagusnya kok. Makanya saudaraku, kalau saudara baca dari ayat 11 dan 23, aku berkata seperti orang gila, benar-benar dia seperti orang gila. It does not make sense. Orang seperti dia, saudaraku. Tapi dia berkata, I'm torn between the two. Dan Paulus tidak berkata dia tidak pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan angkat saja aku, biar aku pulang saja, lepaskan aku dari semua penderitaan ini. Paulus tidak berkata demikian. Dia berkata, to live and to die, both are equally good. Karena itu saudara-saudara, ayat 21 dari Filipi pasal 1 tadi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita baca dalam konteks, kita akan mengerti sebuah dilema yang dihadapi Rasul Paulus yang harus menjadi perenungan yang dalam buat kita semua sebagai orang Kristen. Apa artinya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Itu bukan slogan. Dan kita mesti mengerti apa yang menjadi dasar daripada dilema Rasul Paulus ini. Kenapa saudaraku? Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tapi dia masih ingin terus jalani. Dengan kematian yang bertemu dengan Kristus, saudaraku. Tapi dua-dua itu sama baiknya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kita mesti mengetahui rahasia dan fondasi dasar daripada dilema Rasul Paulus ini. Dan dasarnya bukan cara berpikir. Dasarnya bukan positive thinking. Oh, in every bad thing there must be good thing. No. Dasarnya bukan thinking, dasarnya bukan filosofi. Dasarnya adalah a person whose name is Jesus Christ. Kristus adalah dasar daripada dilema Rasul Paulus ini. Karena itu saudaraku, kita mesti mengerti sungguh-sungguh apa artinya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan yang menjadi dilema. Yang didasari saudaraku oleh Kristus yang menjadi pusat daripada kehidupan Rasul Paulus. Karena itu kita lihat dalam ayat 20 saudaraku. Kita lihat kalimat terakhir ayat 20 dikatakan, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya apa saudara? Paulus berkata, my life and my death are all about Christ. Nah, mari kita lihat sekarang. Paulus berkata, hidupku, kalau aku masih hidup, aku cuma mau hidup untuk satu hal, yaitu apa? Kristus dimuliakan. I live
for His glory. Aku hidup untuk kemuliaan Kristus dinyatakan di dalam diriku. Saudaraku, dan di sini dikatakan, saudaraku ya, di dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, ayat 20 ini indah sekali, saudaraku. Karena dikatakan Christ will be exalted, atau saudaraku, Christ will be magnified. Apa artinya magnified? Saudara pernah punya alat namanya magnifier? Punya ya? Apa saudaraku magnifier itu? Saudaraku sesuatu yang membesarkan, satu objek membesarkan. Tapi saudaraku ada dua alat yang saya sampaikan kepada saudara yang disebut magnifier, pembesar. Satu namanya teleskop. Pernah tahu semua teleskop? Satu namanya mikroskop. Apa itu teleskop? Untuk lihat apa teleskop? Lihat apa? Lihat teman saudara? Ya buat apalah kalau pakai teleskop. Lihat saudaraku bintang, benda-benda angkasa. Betul ya? Bintang saudaraku dilihat pakai teleskop supaya jadi lebih besar. Bintangnya besar enggak? Bintangnya jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilihat dari teleskop. Tapi kalau enggak pakai teleskop, bintangnya kelihatan kecil. Lalu nyanyi, bintang kecil di langit yang biru. Kecil, padahal gedenya minta ampun saudaraku. Bagaimana saudaraku supaya kita berhenti tidak lagi nyanyi bintang kecil? Pakai teleskop. Lalu kita mulai nyanyi, bintang besar di langit yang biru, kan gitu. Jadi saudaraku teleskop itu adalah benda yang besar. Tapi kita perlu lihat dengan satu hal, supaya itu kelihatan besar. Apa itu mikroskop? Juga pembesar. Tapi apa? Benda yang kecil, tapi dilihat jadi besar. Apa saudaraku? Bakteri. Oke ya? Oke, benda-benda yang kecil saudaraku. Nah, saya ingin tanya kepada saudara-saudara. Saya khawatir saudaraku, kita lebih banyak dalam hidup ini pakai mikroskop daripada teleskop. Kita tidak pernah lihat Tuhan yang besar itu besar. Kita lihat Tuhan yang besar, kita cuma lihat Tuhan besar, tapi kita tidak pernah pakai teleskop, karena itu Tuhan selalu kelihatan kecil. Sebaliknya kita sering pakai mikroskop, persoalan-persoalan yang kecil kita besarkan. Lalu saudara kita mulai takut, kita mulai khawatir. Kenapa? Karena kita lebih sering pakai mikroskop daripada teleskop. Paulus berkata, hidupku biar jadi teleskopnya buat Kristus. Sehingga waktu orang lihat aku, waktu orang ketemu dengan aku, mereka bisa melihat, Christ is great. Lord is great. Dan itu saudaraku yang membuat Paulus berkata, life is great because through me, people will see that Christ is great. Lewat kehidupanku, orang boleh melihat Kristus besar, Kristus boleh ditinggikan, Kristus boleh dimuliakan. Dan karena itu saudaraku, Paulus berkata, ini yang membuat aku tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam hidupku sekalipun aku dalam penjara, Kristus tetap bisa dimuliakan lewat kehidupanku. Keberadaanku dalam penjara tetap membuat berita tentang Kristus yang mulia itu tersebar. Nah kalau saudara membaca, saudaraku di dalam ayat 12 sampai 18, saya tidak ada waktu untuk baca ini bersama-sama saudara, tapi saya minta saudara renungkan sungguh-sungguh. Paulus bicara begini, gara-gara aku dalam penjara, ada paling tidak 3 hal yang terjadi. Oke, 3 hal yang terjadi. 1, yaitu, dan 3 hal ini saudaraku adalah menyebabkan ayat 12 katakan kemajuan Injil. Artinya kemajuan Injil itu makin tersebar gara-gara aku dalam penjara. Saudaraku itu kalimat yang penting, kenapa? Karena Paulus dipakai sebagai pemberita Injil. Jadi Injil harusnya tersebar waktu dia bisa keliling-keliling. Waktu dia pergi kemana-mana, Injil makin tersebar. Waktu dia di penjara, Injil akan terpenjara juga. Tapi Paulus berkata justru aku dalam penjara ini, Injil makin tersebar. Kenapa bisa gitu? Saudara baca 12-18 ya. Nomor 1, karena penjaga-penjaga penjara dari Kaisar yang menjaga aku, ya, pengawal-pengawal dari istana Kaisar ditugaskan untuk menjaga para tahanan termasuk Paulus, itu akhirnya bisa dengar Injil. Paulus boleh keliling kemanapun, dia tidak akan pernah punya kesempatan menginjili penjaga-penjaga penjara di istana Kaisar. Tapi karena dia di penjara, sekarang tempat yang dia tidak bisa jangkau, ternyata bisa terjangkau. Loh ya, tapi kan bagaimana tempat-tempat lain? Oh, saudaraku. Yang kedua,
Kalau cara membaca di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, karena saudara-saudara seiman dengar aku dalam penjara, mereka justru makin berani memberitakan Injil. Dulu satu Paulus beritakan Injil, sekarang banyak orang-orang yang memberitakan Injil. Terjadi multiplikasi pemberita Injil, gara-gara Paulus dalam penjara. Yang ketiga, saudaraku, ini yang paling menarik. Paulus berkata, gara-gara aku dalam penjara, ada orang yang ingin nyukur-nyukurkan. Kalau saudara nggak ngerti kata nyukur-nyukurkan, ya saudara salah sendiri. Itu nyukur bukan nyukur rambutnya. Artinya saudaraku, bersyukur ya. Rasain lu masuk dalam penjara. Sekarang gua yang mau jadi pemberita Injil. Saudaraku, ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud jelek. Saudaraku ya, mereka jadi kompetitornya Paulus. Mereka mendapat kesempatan, sekarang Paulus di penjara, sekarang kesempatan menaikkan pamorku. Mereka lalu beritakan Injil. Paulus berkata, enggak apa-apa. Mereka cari nama, enggak apa-apa. Yang penting Injilnya benar, dan itu yang menyelamatkan. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku dalam penjara, lihat hanya hidupku, udah enggak ada artinya. No. My life is still meaningful. That's why life is still great. Dan saudaraku, kalau saudara baca di surat Filipi ini ya, pasal 4, ayat yang ke-21-22 dikatakan gini, sampaikan salamku kepada tiap orang kudus dalam Kristus, salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara artinya saudara-saudara seiman ya. Ayat 22, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka yang ada di istana Kaisar. Injil masuk ke istana Kaisar. Saudara-saudara, benar-benar luar biasa. Karena itu Paulus berkata, aku enggak pengen mati dulu. Aku pengen terus hidup. Kalau aku dapat kesempatan hidup, aku pengen hidup. Tapi karena itu sungguh-sungguh baik. Tapi, kalau aku harus mati, aku enggak akan nangis. Itu juga suatu yang indah buat aku. Kenapa? Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 3, tentu saudaraku banyak kali disampaikan di Filipi pasal 3 ya, ayat yang ke-7 sampai 9 ya, tapi yang dapat dahulu merupakan keuntungan, anggap rugi saudaraku. Ayat 8, okay, Filipi 3:8, katakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara perhatikan dalam bahasa Inggris kata memperoleh itu pakai kata gain, betul ya? G-A-I-N, gain, oke? Okay? Saudara ngerti kata gain? Gain itu artinya keuntungan. Supaya aku bisa mendapatkan keuntungan dan keuntunganku adalah Kristus. Kata gain yang sama dipakai saudaraku dalam ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, gain. Ya, oke? Jadi kalau bahasa Inggris harus jelas ya, harus ngerti ya, jangan sampai salah. To live is Christ, to die is gain, bukan to die is game. Itu nggak saya bilang game over. Wah, kemana kau nggak kelihatan? Oh sudah game mungkin. Saudaraku bukan. To die is gain. Why to die is gain? Because Christ is the gain. Paulus berkata, kalau aku mati, aku dapat gain. Oke, sudah tahu bahasa Mandarinnya gain? Gampang, saudaraku. Gain itu deket-deket gangtao. Oke, gain, gangtao. Oke, keuntungan, saudaraku ya. Oke, nah jadi kenapa? Karena dalam hidupku, aku ini cuman ingin dapatkan Kristus. Aku yang kenal dia and he is my gain. Kalau aku mati, aku ketemu dia, then that is my gain. Jadi, dua-dua hidup atau mati, sama-sama menguntungkan, sama-sama baik. Saudara-saudara kenapa? Karena inilah yang namanya Christ-centered life. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Dia mencintai dua-dua dan dia tidak pernah takut salah satu. Banyak orang begitu mencintai kehidupan, saya katakan tadi, dan mereka begitu takut kepada kematian. Sedangkan ada orang lain yang begitu takut dengan kehidupan. Mereka
Takut apa aku kuat ya? Apa aku bisa ya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana begitu? Some fear death, others fear life. Only Christ-centered life will enjoy both and welcome both death and life. Karena itu, saudara-saudara, ini adalah dilema yang sangat mulia. This is a glorious dilemma. But only Christ-centered life will know exactly this dilemma. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita bicara tentang Christ-centered, saya tentu saudaraku, saya percaya di gereja ini sudah sering dengar ya, Christ-centered. Tapi mari kita berhenti bermain dengan slogan. Karena slogan tidak selalu membantu, bahkan slogan bisa berbahaya karena bisa menipu kita. Hanya karena kita sudah bisa memperkatakan slogan, lalu kita berkata, that's my life. No. Knowing the word and living the word is completely different. Kita mesti mengerti sungguh-sungguh apa itu Christ-centered life. Dan tanda daripada Christ-centered life adalah tadi itu. Dilema. Yang artinya adalah buat kita, both are equally good. Life and death. Because our life is about Christ. And our death is about Christ. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan apa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus tentang Christ-centered life ini. Tentu ada banyak ayat, tetapi saya ingin ambil saja, saudaraku, dari satu ayat yang saya yakin banyak saudara sudah tahu. Yaitu di Galatia pasal 2 ayat 20. Saya ingin baca, saudaraku, dari bagian kalimat terakhir dari ayat 19. Yang berkata demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kalau disalib dengan Kristus artinya apa? Aku mati ya. Oke? Karena Kristus waktu disalibkan dia juga mati. Akhirnya aku telah mati bersama dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada dua kalimat dalam 20 ini. Dan dua kalimat ini, saudaraku, menjadi fondasi daripada Christ-centered life yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini. Kalimat pertama. Aku telah mati bersama dengan Kristus, namun aku hidup, namun bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. It's no longer I, but Christ live in me. Saudaraku, tentu ini kalimat sudah sering kali sudah dibuat lagu, macam-macam lagu, saudaraku, lagu yang gembira, lagu yang slow, saudaraku, tapi apa artinya ini? Artinya adalah my life, I no longer live, but Christ live in me. Artinya apa? My life is no longer about me. It's not about my pleasure, it's not about my things, but about Christ. Satu hal yang penting, salib Yesus. Salib Yesus melepaskan Paulus dari kehidupan yang self-centered. It's no longer I. It's not centered on me. It's centered on Christ. That is the cross of Christ. Yang kita bisa dapatkan di dalam Injil. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Hidupku, kalau kita aplikasikan hari ini. My life, my family, my study, my work, my career, my possession. Dan saya ingin sampaikan pada saudaraku. Even my ministry is not about my reputation. It's not about my interest. Bukan untuk kepentinganku, tapi untuk Kristus. Saudara, kenapa kita perlu dilepaskan daripada self-centered life di dalam salib Kristus? Because self-centered life will always focus on either pleasure or pain in this life.
Kehidupan berpusat daripada diri sendiri, kita cuma ingin kita mendapatkan pleasure sebanyak-banyaknya dan menghindari pain. Karena itu, when life is full of pleasure, kita jadi orang yang takut akan kematian, sebab kematian menjadi kerugian besar buat kita, karena kita kehilangan semua yang kita cintai dalam hidup ini. Atau sebaliknya, saudaraku, self-centered akan buat kita fokus pada problems and pain. Yang berkata, aku tidak mau mengalami semua ini. I hate life. I'd better not continue life. So self-centered. But for Christ-centered people, tapi untuk orang-orang yang berpusat pada Kristus, kesenangan dalam hidup ini tidak akan membuat mereka memeluk dan maaf saya harus pakai bahasa saya, gandoli kehidupan. Saudara ngerti itu? Gandoli, bukan gondola, gandoli. Ya. Artinya memegang erat, memeluk, aku tidak mau lepas, ini semua ini, aku pengen ini terus, aku pengen. Dan untuk orang yang Christ-centered, persoalan tidak akan buat mereka putus asa dan berkata, buat apa aku hidup? Kenapa, saudara? For Christ-centered people, the ultimate joy and meaning of life is all about Jesus. It's all about Christ. Dan karena itu, saudaraku, buat kehidupan seorang Paulus dan kehidupan kita semua yang berpusat pada Kristus, Kristus menjadi tujuan. Kristus menjadi arti, menjadi meaning. Dan hidup kita menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Christ is the goal, our life is the means to achieve the goal. Dan itu sebabnya, saudaraku, this is the true gospel yang Paulus sampaikan, yang berlawanan dengan banyak gospel yang lain, saudaraku, yang membuat kita, kesenangan kita menjadi tujuan, dan Yesus menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir, bagaimana salib Kristus membuat Paulus lepas daripada self-centered life. Bagian kedua dari kalimat ini. Dia berkata, hidupku yang hidupi sekarang, di dalam daging, ya, di dalam hidup jasmani ini, adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Why I trust Christ. Why I'm ready to move from self-centered to be Christ-centered. Karena Kristus juga tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tapi memberikannya untuk aku. Saya tentu saudara tidak ingin mengubah ayat firman Tuhan, karena kitab Wahyu berkata enggak boleh. Tapi hati saya ingin berkata, kalau saya boleh baca ayat ini dalam bahasa Inggris. I live by faith in the Son of God, who so loved me. Who so loved me, not just loved me, but who so loved me, that he gave himself to me. Adakah saudara sudah mengenal kasih Kristus? Apakah saudara sudah mengenal kasih Kristus yang mulia yang dinyatakan di atas kayu salib? The cross of Christ is the deliverance from self-centered life. Membawa kita masuk dalam Christ-centered life. Kalau hari ini saudara ingin berdoa, saya tahu saudara mungkin, maaf saya tidak tahu. Tapi rasanya tidak ada satupun dari kita yang tidak punya problem hari ini, betul? Dan kenapa saudaraku problem itu begitu menghantui kita? Kenapa problem kita begitu menghantui kita? Maaf saya harus katakan, saudaraku, dan saya katakan pada diri saya sendiri juga. Why problem is so haunting us? Because we are so self-centered. Because our life is about me,
but my comfort, my well-being. Kalau saudara berdoa hari ini, sebelum saudara berdoa, Tuhan tolong persoalan saya. Yes, you can pray for that. Because God is our strong tower. But why don't we pray something different? Lord, bring me to the cross of Christ once again. Give me the revelation of your love. So I can be set free. Supaya aku boleh dilepaskan. Life that is so centered on me. Yang buat aku takut. Aku takut menghadapi hidup. Aku takut kehilangan semua yang aku punya. Biar aku mendapatkan Kristus. So I know in everything I can rejoice. Because Christ is the center of my life. He is my portion.